Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nungki Bestanti, NIM 190512142020 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya ada jaringan. Ini gambar jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, merupakan jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat, misalnya Bluetooth, IRDA. Yang kedua ada LAN, Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Contohnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan satu kota atau wilayah. Contohnya jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan yang telah mendunia atau internet. Contohnya ya internet. Ini dia gambar modelnya: PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama intranet, yang kedua ada internet. Intranet merupakan jaringan kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal. Perkembangannya yang lambat biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Yang internet yaitu jaringan yang sangat luas atau internasional, bahkan sedunia, memiliki jaringan yang kuat, perkembangannya yang sangat pesat, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Perbedaannya salah satunya yaitu terletak dalam sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Access point dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Jadi, kesimpulannya pada ad hoc tidak menggunakan access point sebagai media penghubungnya, sedangkan pada infrastruktur menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Topologi jaringan, yaitu ada topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi ring. Topologi bus. Kelebihan dari topologi bus yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus: jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian ada topologi star. Kelebihannya yaitu yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus.
Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star. Jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring, kelebihannya yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh kelebihannya yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi, tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Kemudian, pembagian jaringan penggunaan kabel ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya ada 3. Yang pertama, unicast 1 ke 1, merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya satu titik yang lain. Titik bisa berarti komputer atau peralatan jaringan lainnya. Yang kedua, multicast 1 ke grup, artinya merupakan jenis paket berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, bukan titik khusus, di mana alamat khusus ini dapat didengarkan oleh titik-titik lain di jaringan yang berkepentingan untuk mendengarkannya. Yang ketiga ada broadcast atau 1 ke semua, yang artinya pada jaringan komputer ini berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.